Terlihat siswa BID sudah 1 minggu ia pun di sini telah membohongi sang istrinya ini dengan berpura-puranya terkena sakit lumpuh. Semua sandiwara yang sang suami ini lakukan semenjak kedatangan si adik iparnya yang berada di rumah. Itu dikarenakan si suami ini berniat ingin mendekati si adik iparnya. Sang istri pun yang telah menghampiri sang suaminya, ia pun di sini lalu berpamitan kepada sang suaminya ini. Sang istri pun di sini mengatakan kepada sang suaminya kalau dirinya akan pergi keluar sebentar. Pergilah sang istri ini meninggalkan sang suaminya ini. Sedangkan sang suami ini yang telah melihat sang istrinya itu telah pergi, wajahnya pun mulai di sini terlihat tersenyum. Sedangkan sang istri pun yang telah berada di luar kamar, ia pun lalu berjalan menuju ke kamar mandi untuk menghampiri si adik perempuannya itu yang sedang berada di dalam kamar mandi. Kakak perempuan pun yang telah berada di depan pintu kamar mandi, ia pun di sini mengatakan, aku mau keluar sebentar. Tolong kau jagai kakak iparmu ya." Dengan berteriaknya si adik perempuan pun mengatakan, "Baiklah kak." Lalu pergilah si kakak perempuan ini meninggalkan si adik perempuannya itu yang berada di dalam kamar mandi. Bersama dengan itu, sang suami pun yang berada di dalam kamar menyadari kalau sang istrinya itu telah keluar dari rumah. Dengan segeranya si suami ini pun langsung turun dari tempat tidurnya itu. Ia pun yang menyadari kalau si adik iparnya itu berada di dalam kamar mandi. Dengan segeranya si suami ini pun lalu membuka pintu kamarnya itu, dan ia pun di sini lalu keluar dari kamarnya, lalu berjalan dengan perlahannya menuju ke depan pintu kamar mandi. Sang suami ini pun yang telah berada di depan pintu kamar mandi, ia pun perlahan mulai membuka pintu kamar mandi itu. Setelah si suami ini berhasil membuka pintu kamar mandinya, masuklah si suami ini ke dalam kamar mandi. Melihat si adik iparnya itu yang sedang menyegarkan tubuhnya, wajah si kakak ipar ini pun terlihat sangat panik. Ia pun yang merasa penasaran, mulai berniat ingin melihat si adik iparnya itu. Dengan perlahannya si kakak ipar ini pun lalu mulai memanjat pintu kamar mandi itu. Setelah ia berhasil memanjat pintu kamar mandi, dengan wajah paniknya si suami ini pun mulai menatapi si adik iparnya ini. Namun pada saat itu ketika si adik ipar ini telah menyelesaikan mandinya, ia pun yang pada saat itu ingin mengambil handuknya itu yang tergantung. Di sini si adik ipar ini pun mulai menyadari kalau ada seseorang yang telah melihatinya. Si adik ipar pun dengan berteriaknya mengatakan, "Siapa itu?" Si kakak ipar ini pun dengan cemasnya, ia pun di sini langsung keluar dari kamar mandi itu dan dengan segeranya kembali ke kamarnya. Masuklah si suami ini dengan kecemasannya itu, ia pun di sini langsung menutup pintu kamarnya, lalu dengan segeranya mulai berbaring di ranjang tempat tidurnya dengan berpura-puranya sakit. Sedangkan bersama dengan itu si adik ipar pun yang masih berada di dalam kamar mandi, ia pun yang menyadari kalau yang tadi berada di dalam kamar mandi adalah si kakak iparnya. Dengan rasa curiganya itu si adik ipar ini pun lalu keluar dari kamar mandi dan lalu dengan segeranya menuju ke kamar si kakak iparnya itu. Si adik ipar pun di sini sangat yakin kalau si kakak iparnya ini hanyalah berpura-pura sakit. Si adik ipar pun yang telah berada di depan pintu kamar si kakak iparnya. Dengan rencananya itu, ia pun di sini lalu masuk ke kamar si kakak iparnya ini. Si adik ipar pun yang telah berhadapan dengan si kakak iparnya, ia pun di sini mengatakan, "Aku tahu kak, kau itu hanyalah berpura-pura sakit kan? Jika memang kau merasa penasaran kepadaku, aku akan memperlihatkannya kepadamu." Si adik ipar ini pun lalu meletakkan pakaiannya itu. Lalu setelah itu di hadapan si kakak iparnya ini, ia pun mulai membuka penutup pelindungnya itu. Sedangkan si kakak ipar ini pun yang masih berpura-pura sakit, lihat apa yang telah dilakukan oleh si adik iparnya. Kakak ipar ini pun hanya bisa menahan rasa kepanikannya itu. Sedangkan si adik ipar ini pun di hadapan si kakak iparnya, ia pun mulai memakai pakaiannya. Lalu setelah itu si adik ipar ini pun mulai menuju ke cermin yang ada di sampingnya itu. Bersama dengan itu, dengan kepanikannya si kakak ipar ini pun terus menatapi si adik iparnya ini. Ia pun di sini yang tidak bisa menahan rasa kepanikannya itu. Si kakak ipar ini pun lalu dengan perlahannya mulai berdiri dari tempat tidurnya. Ia pun di sini mencoba untuk mendekati si adik iparnya itu yang terlihat sedang bercermin, yang dimana si kakak ipar ini pun berniat ingin merenggut kebahagiaan si adik iparnya ini. Namun si kakak ipar ini pun tidak menyadari kalau semua ini hanyalah rencana dari si adik iparnya ini untuk membongkar semua sandiwara si kakak iparnya ini yang hanyalah berpura-pura sakit. Kakak ipar pun yang telah berada di belakang si adik iparnya, ia pun di sini langsung memeluknya. Sontak membuat si adik ipar pun di sini mengatakan, "Jadi benar dugaanku selama ini kau hanyalah berpura-pura sakit." Kakak ipar pun mengatakan, "Itu semua karena aku ingin mendekatimu." Adik ipar pun mengatakan, "Jadi selama ini kau telah menipu kakak perempuanku. Sekarang lebih baik kau menjauhlah dariku. Aku akan mengadukan semua kelakuanmu ini kepada kakak perempuanku atas apa yang telah kau sandiwarakan selama ini." Kakak ipar pun dengan ancamannya, ia pun mengatakan, "Tidak masalah jika kau ingin mengadukan semua apa yang aku lakukan ini. Asal kau tahu, aku telah diam-diam merekamu. Apa yang baru saja kau lakukan itu kepada aku. Kau mau videomu itu aku sebarkan?" Si adik ipar pun mengatakan, "Sekarang aku maumu." Kakak ipar pun mengatakan, "Yang saat ini aku inginkan adalah dirimu. Kau mengerti kan?"